Medan Banda Aceh itu rata-rata setiap waktu sholat berhenti. Pas waktu sholat berhenti. Itu pas Medan Banda Aceh. Kalau Medan Pekanbaru, ya payah berhenti. Ya, giliran Medan Banda Aceh. Saya waktu ngajar di Lok berhenti. Itu waktu sholat berhenti. Itu rata-rata kalau waktu sholat kedai-kedai itu tutup. Pak Ustadz tahu dari mana? Ya kan dari fakta yang saya alami. Ya waktu kami maghrib, begitu maghrib, ya habis itu kami turun mau sholat berjamaah. Setelah itu apa? Setelah itu ya, ada ibu-ibu kehausan mau beli minum. Ya rupanya begitu jalan ke kedai tutup kedai. Ya saya dengar ada jamaah yang mau ke masjid nanya, mau mana bu? Mau beli minum? Ya kan di sini. Ini kedai tutup. Ya bu. Ini kalau maghrib kedai tutup, udah. Ya, oh, tapi saya haus sekali lah, katanya kan. Nanti gimana nih? Oh, kalau ibu haus sekali, ibu pergi aja ke belakang. Kenapa? Ini depan tutup, belakang buka. Ini maaf yang orang Aceh betul kan? Ya ini betul. Ya ini ceritanya betul ini. Ya. Tapi kalau cerita Sali itu, nah itu kata orang Aceh gak betul. Ini Sali apa tai? Orang Aceh kelaparan. Ya ada apa nampaknya lah ya, ada plastik hitam gitu kok. Ini Sali apa tai? Ya, dia lapar. Ini kayaknya Sali bukan tai. Ini bukan Sali, ini tai. Balik lagi. Ini pasti Sali, bukan tai. Tengoknya betul tukang tai. Nah, kalau cerita itu katanya nggak betul. Ya, kalau yang tadi itu betul itu. Ya, depan tutup belakang buka. Orang Aceh, memang kalau hari raya pertama itu kan saya tanya, emangnya bapak nggak jadi panitia kurban? Kami panitia kurban Pak Ustaz. Jadi kok nggak sibuk? Kalau di Medan ini sibuk ini. Kami kurban hari ini Pak Ustaz. Kami kurban besok. Jadi rata-rata orang Aceh itu kurbannya kalau nggak hari kedua, ketiga, keempat. Ya, walaupun ada sebagian yang hari pertama, tapi rata-rata itu hari kedua, ketiga, keempat. Sama kayak kita di Medan, khutbah itu kan nggak boleh lama-lama. Khutbah nggak boleh lama-lama kalau Idul Adha. Karena apa? Karena filosofinya jelas. Orang pergi ke masjid lagi nahan. Kalau awak khutbah lama kali, jamaah dengan muka udah gini. Kalau di Aceh itu diamalkan. Makanya di Aceh itu khutbahnya biar cepat. Khutbah pertama, khutbah kedua bahasa Arab. Tapi saya diminta untuk tausiah. Ustaz, khutbah pertama, khutbah kedua pakai bahasa Arab. Yang penting-penting aja Pak Ustaz. Oke. Habis itu nanti Pak Ustaz tausiah. Loh, ada lagi tausiah. Iya Pak Ustaz. Berapa lama? 1 jam Pak Ustaz. Mau 1 jam. Tapi kita disuruh untuk ini. Tapi kalau siap khutbah Pak Ustaz. Kalau siap khutbah Pak Ustaz, orang mau makan boleh, orang mau minum boleh, orang mau cabut juga boleh. Ustaz tausiah 1 jam. Dalam hati mah baru kali khutbah Idul Adha, ya 1 jam disuruh ceramah. Tapi karena awak diundang ke sana, permintaannya kayak gitu, nggak bisa nolak kan? Ya terima, jalan ya kan? Ya kalau nggak payah. Ya, kalau awak diundang ini. Ya. Tapi Bapak Ibu artinya apa berbeda. Nah selanjutnya kita berkurban. Ini yang perlu dipahamkan terkait dengan kurban ini. Dalam hadis Nabi jelas, "Mau wajada sa'ah walam yudahi fala taqrabanna hadza musallana." Barang siapa yang punya kemampuan dia tidak mau kurban, jangan dekati tempat sholat kami.
Inilah yang menjadi dalil dalam mazhab Hanafi bahwa hukum kurban itu wajib. Walaupun dalam mazhab Syafi'i berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa hukum kurban itu sunnah muakkad. Kalau yang tadi dalilnya ma wajada sa'ah wa lam yudhi fala taqrabanna hadza musallana, barang siapa yang punya kemampuan dia tidak mau kurban, jangan dekati tempat salat kami. Maaf Bapak Ibu, orang non muslim, orang kafir itu masuk masjid boleh? Tidak, berdasarkan pendapat jumhur. Tapi kalau dalam kondisi daruriyah, memang keperluannya dia mau ke masjid, kayak di masjid raya kan ada ya orang non muslim masuk, ya itu boleh. Tapi orang non muslim boleh nggak mendekati masjid? Boleh. Masuk masjid nggak boleh, mendekati masjid boleh. Tapi ada orang Islam, jangankan mau masuk, mendekati tidak boleh. Berarti kan ini harus jadi apa sama kita lah ya, harus jadi renungan sama kita. Nah makanya ini harus jadi perhatian kita. Yang punya duit, yang mampu, yang nggak mampu udah selalu aja. Tinggal nunggu kapan dapat kupon aja. Ya, kupon kurban. Jangan peninggalin kepala awak ya kan. Nanti awak nggak kurban penting pula awak. Jangan kalau nggak mampu nih. Pak Ustadz yang mampu siapa Pak Ustadz? Saya nggak tahu. Karena yang tahu diri kita mampu atau tidak hanya diri kita sendiri. Ada orang awak tengok penampilannya meyakinkan, tapi dompetnya menyedihkan. Ada orang yang tampilannya biasa-biasa saja, tapi duitnya banyak. Bob Sadino itu saya nggak pakai baju, bos oblong, celana ponggo, udah, tapi termasuk orang terkaya gitu. Kalau cerita kaya, oh gitu nih mau mana punya duit tuh nih ya, rupanya dulunya goceng. Kenapa? Karena penampilan tidak menentukan. Ya makanya kita ini jangan terkecoh. Maaf ya Pak, jangan negatif thinking maksud saya. Ada orang yang tengok, dia kok mampu kurban padahal dia mampu. Abang nggak tahu kayak mana ekonomi dia. Yang tahu dia mampu atau tidak ya cuma dia. Ya sama Allah. Kalau kita nggak tahu, kadang-kadang kan kita mau negatif thinking sama orang kan. Dia kok nggak kurban padahal dia kalau aku tengok banyaknya duitnya. Iya, itu kasat mata kita melihatnya. Kalau yang hakikatnya siapa yang tahu? Ya dia sendiri. Berapa utangnya mana awak tahu ya kan? Ya, apa yang mau dibelinya, apa yang mau dibayarnya nggak tahu kita. Tapi intinya Pak itu bagi yang mampu, yang nggak mampu tidak usah. Imam Syafi'i melandaskan pada hadis kata Nabi ada 3 hal yang wajib bagiku sunnah bagi umatku. Yang 3 itu pertama sholat duha, yang kedua sholat witir, yang ketiga kurban. Kata Nabi sholat duha wajib bagiku sunnah bagi umatku, sholat witir wajib bagiku sunnah bagi umatku, kemudian yang ketiga kurban wajib bagiku sunnah bagi umatku. Nah itu sebagai catatan untuk kita. Ustaz, kurban yang bagus itu yang mana Pak Ustaz? Kurban kambing apa lembu? Tergantung sudut pandangnya. Kalau kita memandang dari aspek sejarah, yang terbaik ya kambing. Karena sejarah itu berawal dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang Nabi Ismail akan disembelih diganti Allah dengan seekor kibas. Kibas itu sejenis kambing. Makanya kalau ada yang melihat sejarah, pasti dia pengen kurbannya kambing. Tapi kalau melihat substansi dari syariat kurban adalah bagaimana memberikan kemanfaatan yang banyak kepada orang yang menerima daging kurban, maka Rasul menganjurkan kepada kita dari apa yang beliau lakukan itu kurbanlah dengan kurban yang banyak dagingnya. Kalau Nabi mana lebih sering, kambing atau onta? Onta. Nabi kurban onta lebih sering. Ya kenapa? Karena onta banyak dagingnya. Di Indonesia nggak ada onta, yang ada lembu, maka kita kurban lembu. Tapi ya ini jangan jadi permasalahan. Ya, kadang jadi panitia ini penting juga awal ada di jamaah ini. Ada jamaah daftar kurban. Ustaz aku mau kurban, silakan Bu. Ustaz aku lembu ya Ustaz. Loh, ibu lembu. Kurbannya lembu Ustaz ya. Kan di masyarakat kan gitu. Aku lembu gitu. Ya, bentar ya Bu, saya dulu
lembu, ini kurban lembu udah penuh kelompoknya. Ya kalau ibu daftar, ibu nggak bisa kurban lembu nih, kayaknya ibu kurban kambing. Pak Ustadz, aku nggak mau lah kambing, aku maunya lembu. Ibu daftarnya lama kali bu, nggak mungkin yang duluan daftar kita geser. Nggak mau tahu lah Pak Ustadz, pokoknya sekali lembu tetap. Awet jadi wanita apa nggak mau ya mau awak tolak sombong kali, nggak ditolak kali. Dan satu lagi Pak, maaf ya, ini kita tanya, kenapa ibu kok maunya lembu aja nggak mau kambing? Pak Ustadz, aku nggak bisa makan daging kambing. Ini hati-hati ya Bapak jadi panitia kurban, jangan sok baik dari orang. Ada panitia sok baik. Oh itu nyambung udah berselu aja bu. Selama aku jadi panitia aman. Kayak mana? Ibu kurban aja kambing, nanti tak kasih jatah. Ini panitia yang nggak ngaji. Kalau kurbannya kambing, jatahnya kambing. Kalau kurbannya lembu, jatahnya lembu. Jangan awak sok baik. Bahkan maaf, walaupun sama jenisnya, saya kurban di lembu A, Ustadz Hendro kurban di lembu B. Saya seharusnya dapat bagian dari lembu A, dan Ustadz Hendro dari lembu B. Ini kadang-kadang panitia malas. Di main udah semua aja main terus, kan? Nanti baru dibagi rata. Jangan begitu. Ini memastikan, karena dalam tafsir Ibnu Katsir, sepertiga bagian kurban itu dari hewan yang dia kurbankan, bukan dari hewan yang orang kurbankan. Muncullah pertanyaan di masyarakat, Pak Ustadz, nanti kan lembunya beda-beda. Ada yang 70, ada yang 75, ada yang 65. Nah, maka saya bilang harganya sama. Harganya sama. Ya kan sama. 2 juta misalnya. Semuanya kan bayarnya sama kan? Saya bilang kalau itu nggak usah bahas. Sebelum bagi-bagi pun, kalau cerita masyarakat protes ini, udah protes. Giliran ketua KSMM yang lembunya bos sama dia. Mentang-mentang ketua, bos. Giliran awak yang orang urusnya. Nah, itu aja bisa protes. Tapi bagaimana kita mengijtihadkan ini? Gini, kalau 2 juta itu dapat lembu yang berapa kilo daging? Anggap saja 70 lah ya, biar nggak banyak kali pendapat. Anggap saja 70. Kalau 70 dibagi 3, sepertiga itu berapa? 23 kilo. 23 kilo kalau dibagi 7 itu lebih kurang 3 kilo 2 on atau 3 kilo 3 on gitu ya. Oke. Nah jadi memang seharusnya kita menyamaratakan dengan prediksi dari harga itu. Ya. Seharusnya dapat 3 kilo 3 on. Bilang saja sama Bapak Kurban, ini kita samaratakan semua pekurban dapatnya 3 kilo. Lembu yang ini besar dapat 3 kilo. Lembu yang ini kecil dapat 3 kilo. Jadi ada subsidi. Artinya apa? Artinya kalau seandainya ini lebih, ini akan jadi sedekah. Sedekah untuk siapa? Untuk pekurban yang jatahnya tidak sampai 3 kilo. Tapi kalau saya sebagai panitia kurban menjalaninya, itu rata-rata dari yang kita beli tidak meleset dari 3 kilo. Karena tadinya 3,3 kan, udah kita kurangi jadi 3 kilo. Jadi nggak usah, oh nanti beda dalam gini-gini, enggak. Ini maaf ya Bapak Ibu, jadi panitia jangan malas karena ini syariat. Udah. Jadi kalau kita katanya kurban kambing, dagingnya kambing, kurban lembu, dagingnya lembu. Nah, yang kedua, ibu itu bilang, Ustaz, aku pernah dengar ceramah. Apa rupanya ceramah itu? Kata Ustaz tuh Pak Ustaz, kalau kita kurban, maka hewan yang kita kurbankan itulah nanti yang akan jadi kendaraan kita menuju surga. Jadi Pak Ustaz, aku nggak mau ke surga naik kambing, aku maunya naik lembu. Saya bilang, oh lembu, itulah makanya kalau ngaji jangan tidur. Yang dibilang Ustaz itu betul, tapi ibu yang salah memahami. Oh gitu Pak Ustaz? Iya, itu kendaraan itu dalam tafsir hadis simbol alat transportasi. Kita kemana-mana kalau ada alat transportasinya, perjalanannya cepat, perjalanannya mudah, bukan dinaik. Rapat gigi aku. Ya, sama kayak Ustaz Hendro. Kalau itu dinaikin, saya nggak akan nyuruh
suruh ibu kurban lembu. Jadi Pak Ustaz, kalau jadi naik saya suruh ibu kurban kambing. Kenapa Pak Ustaz? Kalau kambing ibu naik sendiri, kalau lembu ibu naik petujuh. Kalau tujuh-tujuhnya kurban itu gemuk-gemuk badannya semua, pingsan lembunya. Nah ini ibu jadi masuk surga. Kadang-kadang masyarakat kalau betul-betul dipahamkan. Sama yang sering saya bilang juga, nyantuni anak yatim dengan ceramah Ustaz. Kata Nabi, ketika kita sampai anak yatim, sentuh kepalanya. Sebanyak rambut yang kau sentuh, sebanyak itu pahala yang akan kau dapatkan. Salah paham. Anak yatim itu begitu pulang buka amplop, mau ambil oyong. Nah, 10.000. Ini oyong ini Pak, bisa penyakit kadang-kadang. Maka dia itu bisa oyong juga. Kalau sempat dia ngurus surat harus vaksin, ya kan? Tiba-tiba masyarakat nggak ada yang mau vaksin, apa nggak nganggur kan Des? Jadi setelah di rumah gila neke. Bang neke apa? Nggak ada yang mau diteken deh. Itu keadaan yang menyebabkan oyong. Sama Ustaz itu, kamu pernah makan Ustaz di Seafood Belawan? Makan kami 2 keluarga, ya ada 2 keluarga. Begitu makan kami kan baru pertama kali ke sana. Ece-ecenya wong desa lah ya. Nah baru di sana. Kami kan nggak tahu kayak mana hidangannya. Kami baru bilang ya, pesan 4 porsi. Kami nggak tahu piringnya sebesar apa. Pesan aja 4 porsi. Karena 2 keluarga. Saya kecil-kecil ada 4. Ya kan, anak saya 1 dan 3. Jadi kami suami istri. Sudah pesan aja. Begitu pesan, datang. Soal belum. Ustaz Santo mulai mikir. Nah, bisa enggak ini? Ya, bagaimana nggak kembaliin? Ya kan? Kenapa kalian orang kampung boleh balik? Ya, jadi udah makan aja. Naik kolesterol kita, ya, jangan pikirin makan aja. Ya, nanti kalau seandainya naik kolesterol, oyong nanti kita. Udah makan aja, makan habis juga, habis juga alhamdulillah. Begitu habis makan, oyong nih. Ya, naik itu betul. Dan kita santai dulu lah 1 jam kita nyantai, ya oke lah. Alhamdulillah. Udah 1 jam, emang Ustaz agak hilang oyongnya. Udah alhamdulillah agak hilang. Kita pulang yuk. Pulang, giliran ke pasir nengok bola, 1 juta. Makanya Pak Kades, kita oyong itu bisa 2 Pak Kades. Karena kesehatan makanan. Jadi Pak Kades, bisa Pak Kades yang oyong, tapi bisa masyarakat yang oyong. Selembar Ustaz, selembar kertas, cepet limpun. Nah, itu baru lembarannya aja. Belum lagi uang terima kasihnya. Makin oyong. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksudnya jangan salah paham. Bagaimana kurban atas nama orang yang meninggal dunia? Berkurban atas nama orang meninggal dunia itu khilafiyah. Pertama ada mazhab Hanafi mengatakan tidak ada kurban atas nama orang meninggal. Yang kedua mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada kurban atas nama orang meninggal kecuali ada wasiat. Yang ketiga Imam Hambali mengatakan boleh berkurban atas nama orang yang meninggal. Jadi kalau ada bapak-bapak ibu kurban atas nama orang meninggal berarti bapak ibu bermazhab Hambali. Tapi kalau ada wasiat bermazhab Syafi'i. Kalau ini tidak ada wasiat dan tidak kurban atas nama orang meninggal berarti bermazhab Hanafi. Itu saja. Ya, cuman kadang-kadang yang kurban atas nama orang meninggal ini agak gelik nyawa waktu pas kurban itu. Kan dipanggil. Lembu pertama. Bapak Fulan bin Fulan hadir. Ibu Fulana binti Fulan hadir. Almarhum Fulan bin Fulan hadir.
mengganti akad wakalah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebatas untuk mengingatkan kepada kita terkait kurban. Sebenarnya banyak lagi untuk kurban. Saya kalau ceramah di pengajian-pengajian itu saya sampaikan rutin, itu saya sampaikan secara detail terkait dengan kurban. Karena maaf ya Bapak Ibu, banyak panitia kurban yang tak paham. Dan satu lagi, mohon maaf, kalau yang nggak mau ngaji itu jangan dijadikan panitia kurban. Ini serius satu ngomongnya. Karena yang buat gaduh itu kadang yang nggak mau ngaji, ya kan? Udah capek ngaji dengan ustaz ceramah begini, ya kan? Tiba-tiba dia nggak ngaji Pak, jadi panitia di lapangan vokal pula dia. Wah lu nggak bisa digini. Dalam arti apa bodoh? Aku yang ngaji, dia enggak, kita boleh udah mulai nggak ngaji. Berarti kita yang bodoh. Ya, saya Pak jujur di masjid saya itu saya bilang yang tidak ngaji itu nggak usah jadi panitia kurban. Karena saya malas, payah ngaturnya. Orang ngaji ini Pak, kalau dia katanya, oh kita sudah ngaji kemarin begini. Semalam saya rapat panitia kurban. Kalau mau kurban itu ini hewan yang sedang disembelih, ini yang nunggu antrian. Yang nunggu antrian ini nggak boleh melihat yang ini. Udah. Jadi gimana caranya Pak Ustaz? Nah, kita buatlah cara. Jangan kehabisan akal. Tempatnya sempit. Kalau tempatnya sempit jangan kehabisan akal. Siapkanlah takbir. Kalau orang-orang tua dulu itu mata ininya, mata lembunya itu ditutup. Cuma sekarang nutup mata lembu ini. Kalau ini siapkan takbir aja saya bilang. Ada yang memang kita tutup aja matanya. Sekarang saya tanya siapa yang bisa jadi PIC penanggung jawab untuk mata lembu. Numbang kalian juga payah sekarang. Bulan bukan manusia yang suka protes, hewan pun protes juga. Mau ditumbangkan payah. Ada yang bukan kurban, ngejar hewan kurban jadi. Ya, kenapa? Karena hewan kurbannya lari. Enggak ini. Nah, jadi maaf ya Pak, ini panitia kurban harus paham kan, karena menjaga psikologi. Terus nanti kalau datang kurbannya malam, itu tukang jaga bilang, kau pikirkan ini servis ini hewan kurbannya, jangan kau telantarkan, kasih makanan segar-segar, minuman yang segar-segar. Ini kan yang jaga nih mulutnya lancip kali. Lembu, kamu mati itu tingkah kali lo. Itu lembu itu paham dia. Ya, pikir awak, dia nggak ngerti bahasa awak. Instingnya kan ada. Sama kayak bapak, siapa tukang potong sini, tukang sembelih. Tolong Pak, jangan canda-canda kelewatan. Ini canda kelewatan. Warang diasah di lembu. Itu Pak. Lagi mulai nih. Udah, untung lembunya nggak naik tensi. Kalau naik tensi ditendangnya tumbang itu. Ya. Artinya apa? Ini aspek yang perlu kita sama-sama ketahui. Baik ya, banyak lagi. Apalagi yang ekstrim saya mengatakan panitia kurban itu tidak berhak mendapatkan kupon khusus. Itu lebih ekstrim saya sampaikan. Dan di tempat saya kurban itu sudah saya terangkan. Jadi panitia kurban itu tidak dapat kupon sebagai panitia. Kan kita udah dapat sebagai warga kan? Nah, kalau kita jadi panitia dapat lagi tuh kan? Ya maaf ya, sebagian besar ya dapat lagi kan. Pertanyaannya yang dapat lagi itu apa? Ya, ada yang mengatakan, oh ini ada ceramah Ustaz Somad katanya boleh sebagai hadiah. Pertanyaannya, hadiah itu apa ini? Kalau nggak dikasih dia protes kan? Ya, coba tes. Coba tes. Ya, coba tes. Saya bilang kayak gitu aja. Apa kata jemaah? Mana mau kerja Pak Ustaz kalau nggak dikasih? Kan udah jelas kan? Ya, kecuali dia berkurban kan? Berkurban kan memang udah dapat jatah dagingnya, maka saya di masjid saya itu beri. Tapi ini bukan main-main ya. Ini ada hadisnya. Karena Rasul itu menyuruh Ali untuk menyembelih hewan-hewan kurbannya, kemudian memotong-motongnya dan membagikan hewan kurban. Tapi khusus kata Ali apa? Kata Sayyidina Ali, kata beliau bahwasanya kami dilarang oleh Rasulullah memberikan upah kepada yang bekerja dari daging kurban, tapi kami memberikannya dari harta kami sendiri. Berarti itulah biaya operasional itu masukkan ke situ. Maka di tempat kami, saya itu panitia kurban, saya kasih 3 pilihan. Pertama, mau duit, ya, kalau duit 100.000. Ya, yang kedua, orang tua kita nolak, duit gak salah Ustaz, yang duit. Ya,
Selegit dan Dika Ambon Julaika? Ustaz, sekali habisnya. Nah, pilihan ketiga, kemeja kuku. Jadi kami tahun lalu itu setiap panitia kurban pulang tidak bawa daging khusus bagian panitia, tapi pulang bawa baju kuku. Nah, coba apa kira dibawa ngaji FKSM. Oh, keren ya kan? Dari mana duitnya Pak Ustaz? Ya dari itulah. Ya, kita budget 2 juta, itu nanti belikan lembu 13, sisa 1 juta. Yang 6 juta kalau 6 ekor, 6 juta itu udah bagi-bagi. Ya, kayak mana cara kita membagikan? Kalau kurang kayak mana Pak Ustaz? Minta sama BKM. Ini serius ini. Ya bukan saya main-main, minta sama BKM. Yang buat panitia siapa? BKM tanggung jawab. Boleh BKM ngasih honor untuk bawa kurban dari 2 BKM? Ya boleh lah. Itu kalau dikasih itu untuk siapa itu? Kan untuk umat kan? Ya, sama itu ada BKM ngaji. Ya, pengajian subuh, buatlah sarapan dari uang BKM boleh? Boleh, karena untuk kemaslahatan bersama pengajian. Tapi ada protes, ngomong untuk BKM, duitnya untuk sarapan. Ini yang banyak cakap nih, tinggal bilangnya beda. Kau kalau mau sarapan jangan banyak cakap dari sini aja. Ini banyak kali cakap. Kalau BKM gunakan itu untuk sarapan jamaah, boleh, boleh. Tapi kalau BKM pergi ke warung lontong sendirian, ya, tarik BKM. Gak ada jumpa lagi nanti. Ya, tapi intinya apa? Untuk kemaslahatan. Saya rasa ini aja kayaknya seru kali. Ya, sampai jam 7:30 Mudah-mudahan itu bermanfaat. Tapi ini belum lebih lama, saya semalam Sabtu subuh ya ngisi ceramah di Polbangtan. Ini Pak Jalan Biji kilometer 10. Itu juga sampai jam 8. Karena saya ceramah ini nengok jamaahnya. Ya. Kalau jamaahnya masih gini, aku nggak berhenti. Tapi kalau ada turun, itu udah mulai mau berhenti kan. Makanya abang ini masih pun diri dulu. Kalau Pak Kades, kodenya bagus. Dari mulai ditutup masker sampai kenapa? Karena sisa nambah saya. Saya tahu apa yang ada dalam di hati Pak Kades. Paham aja. Bapak Ibu ini aja mudah-mudahan bermanfaat. Allah nanti di dalam waktu kesempatan kita ketemu lagi. Saya nggak tahu apakah dilanjutkan tanya jawab atau tidak. Tapi kalau saya prinsipnya kalau mau lanjut. Ya, tergantung. Saya curiganya memang belakang sana itu. Yang belakang kok mau cabut kan ya? Yang depan ini yang payah cabut. Kalau cabut mau cabut. Makanya mau nyari anca kalau mau cepet cabut jangan di depan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau doa duluan silakan doa. Ya, 2 pertanyaan kata Ustaz Suhendro. Tapi ikut aja. Enggak boleh melawan sama orang. Ya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada media yang diberi kesempatan kami untuk bertanya. Ini masih seputar tentang perubahan. Selalu kita alami panitia dalam mengambil keputusan ini adalah perubahan betul ya. Yang pertama tentu tadi seperti Ustaz bilang, yang membantu kami seorang kami itu haknya kami. Ya. Nah ini yang selalu ketika ada masalah dalam kami kita sudah jalankan haknya seperti dia itu dari kami.
Namun yang jadi masalah ketika panitia menerima peserta kurban tadi, dia lembu ke 5, tidak cukup ke 7. Nah, ini bagaimana ya? Kita kan panitia inisiatifnya berikan kami persetujuan semua. Nah, haknya itu kami kasih dari lembu tadi bisa menandakan atau ini salah apa benar, karena dia mendaftar melalui panitia. Niatnya lembu tapi tidak cukup ya. Mungkin ini terjadi di lain, ya. Kan ada peserta yang saja lembu melalui panitia daftar tidak cukup 7 peserta, cuma 4 misalnya. Itu kita berikan kambing. Ini boleh nggak hak ini dari lembu kita berikan kepada peserta kepada ya. Kita aja Pak. Pertama, menentukan kebijakan jangan selalu berorientasi pada pertanyaan kepada pekurban, tapi pertanyaannya itu kepada syariat. Nah, kadang banyak panitia ini mengatakan begini, pekurban setuju kok. Ya, sama kayak masak-masak. Ya, ada tuh yang masak-masak, kemudian dibilang, Pak kenapa kau dimasak? Pekurban setuju Pak Ustaz. Loh, saya tanya, pekurban setuju apa konsekuensinya? Konsekuensinya ya nggak ada Pak Ustaz, udah setuju dia. Yang perlu kita catat kan sederhana. Bagian pekurban itu berapa? 1/3. Yang 2/3 itu bagian orang miskin sama orang kaya. Udah. Yang kita tanya siapa? Pekurban. Pekurban bagiannya yang mana? 1/3. Pertanyaannya kalau kita mau masak, nanya pekurban, bagian pekurban berkurang nggak? Seharusnya berkurang. Kalau mau masak boleh, tapi jelas yang dimasak itu daging siapa? Ya, saya pekurban, Sadendro pekurban, Pak Kades pekurban. Berapa kilo ini mau dimasak? 3 kilo. Kami bagiannya seharusnya kalau pekurban 3 kilo. Kami bilang, udah bagian kami bertiga. Nanti kita pulang Pak Kades, Ustaz, kita bawa cuman 2 kilo. Itu betul. Umumkan sama masyarakat, ini yang dimasak nih daging sedekah dari Ustaz Puji, Ustaz Suhendro dan Pak Kades. Kalau misalnya kami enggak, Ustaz Hendro enggak, ya Pak Kades sendiri pun udah selesai. Itu ya kan? 3 kilo. Ditanya daging udah banyak. Jadi gini, maksud saya ini terkait kebijakan, ya kebijakan. Jadi jangan kita membuat kebijakan itu hanya sebatas nanya pekurban, ya, karena bagian pekurban itu cuma 1/3. Kalau bagiannya nggak berkurang ya sama aja. Ya, jadi artinya apa, Bapak Ibu? Kita fokus pada pertanyaannya terhadap syariat. Kulit kayak mana nih? Jual atau dibagi? Tanya pekurban, kata pekurban, jual aja. Nggak bisa. Syariat ditanya. Kalau dalam mazhab Syafi'i haram menjual. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi boleh. Karena kalau dibagi segini-gini, ya, bukan nggak cukup Pak Kades, dibuang. Ibulah kalau dapat kulit segini, ibu olah. Buanglah, karena mengolahnya sama mengunyahnya nggak sebanding. Ngunyahnya 2 menit siap. Ngolahnya, aduh lah, bakar lagi dan jalan kerjaan. Udah, maka dibuang. Kalau dibuang apa namanya? Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Nah, sesungguhnya orang-orang yang bermubazir itu adalah saudaranya setan. Supaya tidak mubazir, bolehlah dijual. Tapi kalau saya itu bermazhab Syafi'i, maka saya tidak menjual. Ya, di saya kepanitiaan saya tidak menjual. Jadi gimana? Ustaz bagi gitu kecil? Enggak. Saya bagi gitu kecil. Saya 1 lembar kurban itu saya potong hanya jadi 4 maksimal atau 3. Jadi kalau yang besar lembaran apa itu dipotong 3, itu kan besar jadinya kan. Siapa yang mau dilelang? Sebelum apa? Sebelum kurban kan orang ramai kumpul kan. Panitia mengumumkan siapa yang mau mengolah kulit, silakan datang ke panitia, daftarkan ke panitia Bapak A, itu dia. Udah. Dan kita Pak nggak boleh monopoli dari panitia ini Pak.
sakit hati awak nanti dibicarakan orang di masyarakat. Niat awak berbuat baik, ya kan? Monopoli itu kayak mana? Ya, tahu lah barang-barang yang vital ini ya kan. Telur, aman nggak telur? Telur, ya kan? Tapi apa buntut, ya kan? Ini telur, buntut, ini rawan. Bahkan ada satu wanita mengatakan belum siap kurbannya udah hilang. Belum siap kurbannya udah hilang telurnya. Maka bapak jadi wanita bertanggung jawab dunia akhirat. Oh, mudah-mudahan ini serius ini. Kalau saya kemarin bilang, ini kalau telur dipotong-potong bisa, dipotong-potong, mainkan. Buntut gimana? Buntut potong-potong juga bisa, mainkan. Kepala gimana? Cincang bisa, mainkan. Kaki, nah Ustaz aja lah. Nggak bisa. Kalau kaki ini kita umumkan, siapa yang mau kaki silakan. Kalau saya berprinsip gini Pak, paling tidak 50% ke masyarakat, 50% ke panitia. Itu yang berimbang. Ya, saya bilang kalau sudah misalnya kami ini ada 6 menuju 7 ekor, ya 6 menuju 7 ekor. Jadi kalau 6 kali kakinya berapa? 4. Berarti 6 kali 4 24. Paling tidak ya 10 untuk panitia, ya yang 14-nya untuk masyarakat. Kayak mana caranya dilelang? Karena masyarakat ini Pak mulutnya ngeri-ngeri. Bapak masak. Begitu ditengok masyarakat Bapak masak, nggak Bapak jelaskan itu dagingnya dari siapa. Itu masyarakat begitu dapat daging, ya tengoknya sedikit kali. Apa Pak? Ya iyalah, namanya dimasak sama dia. Apa masak aja? Apa dari Pak? Ya Bapak bilang tadi. Tadi kan Bapak bilang. Ya. Bagaimana banyak yang minta daripada barang tersedia? Siapa cepat tidak dapat. Lah, daripada kita tidak melakukan apa-apa, kan kita udah umumkan dari pengurban kita. Siapa mau kaki? Ya, kami terakhir semalam kurban itu panitia kurban musyawarah kaki lah yang dilelang. Ya, kaki sama kulit. Ya, kulit. Siapa mau kaki? Ya, jadi kaki itu ya nanti diumumkan waktu pas kurban saya mengumumkan dan siapa yang mendaftar kurban stoknya, nah itu nanti kita sampaikan. Udah daftar sekitar 10 orang, tinggal 4 lagi. Siapa yang ya udah. Kalau seandainya dia datang meminta lagi, ya kita tinggal bilang lah, maaf Pak sudah diambil oleh masyarakat, sudah ada masalah, sudah selesai. Kalau udah begitu Pak, ya sudah selesai masalah kan. Artinya apanya di masyarakat itu seolah-olah bahwa kita memang betul-betul tidak memonopoli. Kadang-kadang kan panitia ini kan semua seolah-olah ini, maaf ya Pak ya, bukannya saya bilang di sini ya. Nah, semua dia telur hilang kemana ya. Jadi artinya apa? Ini membuat masyarakat apa boleh kalau wanita gitu lah modelnya. Jadi artinya harus dipahami dengan baik. Banyak lagi yang perlu ini banyak. Jadi Pak ini intinya satu ya. Kalau minta kebijakan, sama kayak non muslim dapat atau enggak? Non muslim dapat atau enggak? Begitu apa tanya kurban, udah kata kurban kasih aja. Non muslim itu tidak punya hak untuk mendapatkan yang namanya daging kurban, kecuali Yusuf Al-Qardawi dalam buku fikih prioritas. Kalau kita berada di daerah minoritas, orang non muslim boleh dapat. Kalau daerah minoritas, dalam rangka apa? Untuk menjaga stabilitas interaksi sosial. Tahu lah kita ini kalau ada minoritas, ya, kalau nggak pandai-pandai bawa diri, tertindas. Makanya menjaga stabilitas interaksi sosial, non muslim boleh dapat. Tapi kalau kita yang mayoritas tidak. Pertanyaannya, bisakah kita desain? Nah ini kan ada solusi. Saya bilang tidak, bukan berarti nggak ada solusi. Bisakah kita desain orang non muslim itu bisa makan daging kayak kita? Bisa. Caranya kayak mana? Yang punya kita. Ya, nggak dimasak pun nggak apa-apa Pak. Contoh saya kurban dapat 3 kilo. Tetangga saya non muslim, boleh nggak saya kasih 1 kilo untuk dia? Boleh. Itu bukan bagian kurban untuk dia, tapi itu sedekah daging dari kita untuk boleh.
Kalau sedekah mana dibatasi, tapi kalau kurban akikah itu terbatas. Ada syariat yang membatasinya. Jadi kalau seandainya kita mau, boleh. Pekurban tanya, mau nggak kita berbagi nih sama orang non muslim? Mau. Bagian kita seharusnya 3 kilo, boleh nggak kami ambil setengah kilo untuk orang non muslim? Boleh, kata pekurban. Oh nggak semuanya mau Pak Ustaz. Dari 49 orang, ya itu yang mau hanya 50%, nggak apa-apa. Yang 50% 25 orang mau setengah kilo, ada 12,5 kilo. 12,5 kilo itu bagilah sama orang non muslim, nggak apa-apa. Tapi itu dari siapa? Sedekah kurban. Makanya Bapak Ibu bilang dipanggil. Nah tadi Pak Hakim tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Jangan nanti niatnya lembu Pak Ustaz. Makanya saya panitia kurban, saya bilang sama jamaah, kalau ini yang daftar bisa mencapai 7 orang, ibu kurbannya lembu. Tapi kalau nggak mencapai 7 orang, maaf, kita harus kurbannya kambing. Siapakah yang kurban kambing? Otomatis yang daftar belakangan. Jangan nanti awal udah daftar duluan malah digantikan. Panitia jangan gitu juga, nggak boleh. Tapi kalau ditanya, misalnya saya bisa kejadian ini. Kalau kami sekarang ini 6 ekor, ada 4 atau 5 ya, kedua lagi, karena kedua lagi kan. Cuman ada satu jamaah yang bilang, Ustaz, aku mau daftar, tapi memang jujur tadi yang saya contohkan itu betul itu. Ya aku maunya lembu Pak Ustaz, bisa nggak Pak Ustaz? Ya udah gini aja nggak apa-apa. Ibu bapak daftarnya lembu aja. Ya nanti kalau nggak cukup, biarlah saya yang ngalah. Ya saya kurban kambing. Ya udah. Nanti kalau ini nggak nyampe 7, berarti saya kurbannya kambing. Dan itu sudah saya sampaikan sama istri saya. Kita kurbannya kambing. Ya udah. Kok tukaran nggak apa-apa. Ada yang mau tukaran, tapi maaf ya, jangan nanti dioper-oper sendiri. Nanti itulah menyebabkan ketidakstabilan sosial itu. Saya rasa ini aja lah ya. Kalau 6 orang beli 1 lembu, itu cocok kali lah. Nggak apa-apa. Karena kurang 1 orang, tapi yang menjual lembu mau nggak apa-apa. Harga 12. Wah, di mana tuh tukang lembu? Enggak. Saya ceramah kemarin di Bank Indonesia, ada ibu-ibu bilang, Ustaz, kami satu keluarga cuma 3 orang, tapi kami mau kurban lembu, paten. Ya nggak paten tuh kurban kambing untuk 7 orang. Ini maaf, kalau bahasa saya kasar saya minta izin. Ya, ini pembodohan. Saya bilang begini, pembodoh itu kenapa saya bilang begitu? Janganlah di toko-toko ya anak-anak. Ya, mana lah pula bisa patungan limpul satu kelas kurban kata. Jangan dibilang kurban, kita nyembelih ya nak. Itu biasanya. Jangan dibilang kurban. Mana ada pula patungan? Ya, anak-anak tuh nanti udah besar, pergi di kemeja patungan aja limpul ya. Habis nanti. Ya, makanya sebenarnya niat sekolah itu kan bagus kan? Ya, bagus kan, mengajari, tapi jangan disalahartikan. Kalau dia ininya beli aja dibilang, itu udah betul. Tapi jangan dibilang kurban. Kalau dibilang kurban patungan limpul, itu nggak limpul lagi 20 orang. Ya, tidak pasti ini kurban kita ya, katanya. Ya, jangan lagi gitu. Ya, nanti besar dia terbiasa pula kayak gitu. Di kompornya kan kawan, cepat-cepat kita cepat. Udah terakhir kurban patungan. Ya ini tolong, saya pernah jumpa juga di beberapa sekolah. Saya langsung sampaikan ini Pak. Nggak apa-apa. Itu lanjutkan, tapi diluruskan. Itu aja sebenarnya. Bukan berarti salah ininya kegiatannya, enggak. Tapi diluruskan bahwasanya nah ini bukan kurban, cuman ini kita nyembeli saja. Orang yang sana dia nyembeli, kita ikut nyembeli. Nah, itu. Ini harus dipahami. Bagaimana yang peserta kurban ini kan ada haknya gitu kan? Dia daging murni atau campur tulang? Daging murni atau campur tulang. Nah, yang dalam pembagian sepertiga itu disebutkan adalah daging.
karena dari hewan kurban itu yang diukur dagingnya. Kalau tulangnya nggak diukur. Kalau tulangnya diukur, mah penting kepala awal. Ya, abang aja jadi panitia. Enggak, ini memang nggak ada syariatnya begitu. Artinya apa? Cukup dagingnya. Karena sepertiga bagian itu adalah daging. Karena yang bisa dinilai, yang bisa diukur itu adalah daging. Tapi apakah dia dapat tulang-tulangnya juga? Dapat. Tapi ukurannya feeling aja. Oh ini segini-segini aja, udah, nggak apa-apa. Feeling. Nah, ada lagi nanya hatinya kayak mana, ininya kayak mana, udah kasih juga lah. Sedikit, ya kan? Nah, apalagi mau apa? Perasaannya kasih juga. Ya, enggak. Ini artinya kasih. Jadi artinya apa? Artinya memang nah itu tulang tidak masuk. Jadi Pak, yang tadi itu ya Pak ya. Jadi kalau 6 dibelikan 1 boleh. Misalnya gini juga, ini maaf. Ini 5 tadi ya. 5 ini kalau kali 2 juta 10. Ya kan, 10 juta. Rupanya kalau untuk lembu kurang. Panitia banyak duit. Ya kan, berlebih duitnya bisa banyak. Udah kita paskan aja lagi. Ya, subsidi dari yang ini yang ada juga gitu kan. Udah paskan aja lah 1 ekor itu. Boleh nih Bos, boleh lah. Ya, kenapa boleh? Tak boleh, tapi disampaikan bahwa yang 2 ekor lagi itu hitungannya sedekah. Ya, nggak apa-apa dimasukkan di situ, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi intinya nggak ada masalah. Cuman kalau yang tadi saya bilang ceramah di Indonesia itu, ibu itu satu keluarga cuma 3. Dibilangnya kami satu lembu cuma 3 orang, bagus Pak Ustadz, boleh Pak Ustadz. Bagus saya bilang, cuman 1 saya bilang. Apa nggak lebih baik ibu kasih nama orang? Misalnya pembantu ibu kurban itu dapat orang. Tambah lagi adik ibu ini, tambah lagi kalau ada tetangga baik kalian mau, udah ini sama dia. Jadi kan membahagiakan orang kan tambah pahalanya. Daripada maaf ya bahasanya kalau saya salah maaf. Daripada nganggur yang 4 kan gitu. Nah, membahagiakan orang kan lebih baik. Misalnya ada jamet jaga masjid. Kayak saya dulu. Saya dulu jamet Pak. Saya jamet. Nah, jadi jaga masjid. Ya, biar senang hatinya. Nah, kok kurbannya ibu yang ini. Saya ibu ini beli 1 lembu kau 1 ya. Wah, senang kali jamet tuh. Ya, kan Pak. Ya, kayak saya kan dulu jamet Pak. Jaga masjid. Ya, jadi alangkah baiknya dikasih sama orang lain atau sama orang lebih baik. Kenapa? Karena membahagiakan orang, ya kan? Membahagiakan orang kan nambah pahala. Daripada awak 3 1 lembu, ya memang banyak pahalanya betul. Tapi membahagiakan orang kan nambah doa orang mudah rezeki apa? Kan senang awak dengan doa itu kan. Nah, jadi itu batas demikian. Oke, saya rasa ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طول أمورنا وصحح جسدنا ويسر أمورنا ووسع رزقنا وأحسن أخلاقنا
Pendidikan Fakultas Agama Islam dan Ilmu Orang. Prodi kami ada 3 prodi: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam Anak Muslimin, dan Ilmu Filsafat. Pada tahu ada anak-anak bapak yang mau kuliah, itu ada beasiswa 50%. Nanti jumpai saya di jurusan Pendidikan Islam Anak Muslimin dan Ilmu Filsafat. Kalau PAI ada beasiswa berprestasi. Kalau anak bapak juara 1 sampai 10 itu ada beasiswa 100% dan ada beasiswa 50%. Ya, kemudian tadi Ustaz Fedro bilang ada anak remaja masjid mau dibina, nanti boleh kita kerjasama Ustaz. Kami dari dosen-dosen Pancaburi, PAI itu bisa juga untuk menyediakan dosen yang akan membimbing anak-anak fardu kifayah dan sebagainya. Tapi nanti kita kerjasama dengan saya saja. Ini saja. Terima kasih. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.